Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, seluruh pendengar Maestro yang dapat menyimak renungan pagi kita pada Sabat pagi ini. Saya Pendeta Cucu Elia akan menemani saudara-saudaraku dalam renungan pagi pada saat ini dengan judul Terbukalah Bait Suci. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Bersyukurlah karena berkat perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Kami juga memohon tuntunan Roh Kudus ketika kami membaca, membuka firman Tuhan, mendengar pengajaran-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian kami sehingga kami mengerti akan rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masih mendengar saat ini perang sedang berkecamuk, Ukraina dan Rusia masih gencar dan belum ada tanda-tanda perdamaian akan dibuat. Dan tentunya ini merusak tatanan kehidupan di Ukraina dan Rusia dan bahkan negara-negara di sekitarnya, bahkan seluruh dunia mendapat pengaruhnya. Demikian juga pandemi nampaknya masih belum usai, sekalipun mungkin ada tanda-tanda lebih baik. Tekanan pada kondisi ekonomi dan pangan mulai meningkat, dan bencana alam kita lihat silih berganti. Kata Ebit, seorang penyair, mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan, mungkin Tuhan mulai enggan bersahabat dengan kita. Kata-kata itu tentu saja mengingatkan kita akan hubungan kita dengan Tuhan. Persoalan yang sedang kita hadapi bukan sekedar apa yang terjadi atau nampak di dalam pandangan mata kita, tetapi apa yang penting adalah hubungan yang erat dengan Tuhan, sumber kehidupan kita. Saudaraku, kita sudah membahas pasal-pasal dari kitab Wahyu, dan kita sudah sampai pada pasal 12, saya akan mundur pada pasal 11, bahagian yang belum kita bahas. Saudaraku, pasal yang ke-12 kita melihat bahwa penulis dari kitab Wahyu ini menyampaikan secara ringkas peristiwa makro, peristiwa besar sejak Lucifer mulai melawan Allah dan menjadi musuh Allah yang disebut setan, dan memusuhi Kristus yang ditentangnya sejak di sorga. Dan ketika kemudian menjelma di dunia, terus diburu. Dan bahkan orang-orang yang percaya, yakni pengikut-pengikut Yesus, terus diburu. Sejak mulainya kekristenan hingga para pengikutnya sekarang ini, sampai pada akhir zaman yang tetap setia dan memiliki ciri khusus, kelihatannya dinyatakan pada nubuatan-nubuatan yang disampaikan dalam pasal yang ke-12. Kita sudah meringkasnya dan membahasnya pada pasal ke-12 ini pada Sabat yang lalu. Dan pada pasal yang ke-11, kita mengulang kembali bahwa di dalamnya adalah sebuah pernyataan Tuhan tentang apa yang terjadi di bait suci dan apa yang terjadi di sekitar kegiatan bait suci. Memang pada pasal yang ke-11 ini diawali dan diakhiri dengan tema bait suci. Itu sebabnya saya mengutip atau memberi judul Terbukalah Bait Suci. Dan berbagai perkakas penting juga disebutkan di dalam pasal ini. Hal yang penting untuk dipahami tentunya dengan merujuk dan mengingat mempelajari kembali tentang bait suci yang pernah ada di dunia, sebagaimana telah disuruh Tuhan untuk dibuat
oleh Musa di padang gurun. Kita tahu pelajaran itu dinyatakan kepada hamba Tuhan Nabi Musa untuk dibuat dan menjadi model bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, bagaimana hubungan umat manusia dengan Tuhan yang diwakili oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai imam di sana, melalui hadirnya institusi yang disebut dengan bait suci tadi. Saudaraku sekalian, tema yang hendak dinyatakan dalam pasal ke-11 ini nampaknya terkait dengan ajaran pengadilan Tuhan. Terlihat dari kata-kata yang digunakannya. Yang pertama, kita sudah membahasnya kata mengukur. Dan yang kedua, kita lihat tentang tabut perjanjian yang terlihat ketika dibuka atau terbukanya bait suci, ya, terbukanya bait suci yang kita lihat dalam ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Apa artinya? Kaitannya dengan pengadilan kata atau frase ini. Dalam tabut perjanjian, salah satu benda yang ada dalam tabut perjanjian adalah hukum Tuhan, atau kedua loh batu yang pernah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa ada di sana. Dan itulah merupakan landasan daripada hukum Tuhan, atau sebuah alat yang digunakan standar dalam pengadilan Tuhan. Tentunya dalam pengadilan di dunia pun ada standar yang digunakan yang disebut dengan kitab undang-undang, ya, atau KUHP. Nah, di dalam pengadilan Allah, undang-undangnya jelas, itulah 10 perintah Allah. Dan itu dinyatakan dalam ayat ini bahwa terbukalah bait Allah di sorga dan kelihatan tabut perjanjian Allah. Di dalam tabut itulah ada satu pernyataan Tuhan yang menunjukkan itulah dasar pemerintahan Tuhan dan juga dasar pengadilan Tuhan. Saudaraku, sebelum melanjutkan, mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya pada ayat yang ke-13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Saudaraku, apa yang kita sedang baca, pelajari dalam bagian terakhir dari pasal 11 adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pengadilan Allah dan juga proses kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Nah, apa yang terjadi? Kita sudah merasakan, kita sudah mendapat berita-berita, dan kita bahkan sudah mendapatkan banyak data dari sejarah bahwa apa yang terjadi dengan bumi kita, ya, gempa bumi dan berbagai persoalan yang muncul di dunia ini membawa ketakutan, dan itu adalah tanda-tanda yang menyertai pada pengadilan Allah dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat 14 katakan, celaka yang kedua sudah lewat. Lihat, celaka yang ketiga segera menyusul. Jadi saudaraku sekalian, yang kita sudah lewati, yang kita sudah lihat, begitu dahsyatnya. Tapi ada satu lagi yang akan menyusul. Artinya celaka ini adalah celaka yang ketujuh menyusul, dalam arti sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ya, paket yang lebih dahsyat lagi. Ayat yang ke-15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, bukankah apa yang telah terjadi di dunia kita ini, pertarungan antara pemerintahan satu pemerintahan yang lainnya, kepemimpinan, keimamatan, keagamaan juga saling
menutup atau saling menyerang satu dengan yang lain, ingin menjadi yang superpower, menjadi lebih tinggi. Ada upaya-upaya di mana sebuah keagamaan atau sebuah pemerintahan ini ingin menjadi yang lebih tinggi, menjadi sebuah pemerintahan yang menguasai seluruh dunia. Namun ayat ini mau mengatakan pada kita bahwa pemerintahan akan dipegang oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah Raja sampai selama-lamanya. Selama murid-murid Tuhan dan juga orang-orang Israel pada sebelum murid-murid Tuhan itu hadir, mereka selalu berpikir tentang kerajaan, tentang pemerintahan yang akan menjadi bahagian mereka, memerintah seluruh dunia. Dan itu yang sering ditanya kepada Yesus. Sehingga Yesus sering mengatakan kepada mereka untuk memikirkan bahwa pemerintahan atau kerajaan Allah yang dimaksud bukan yang seperti kamu pikirkan. Itu sebabnya Yesus waktu mengajar mengatakan kerajaan sorga itu seumpama ini. Perumpamaan disebutkan 1, 2 dan lain sebagainya. Bahwa dia memulai kata itu dengan, atau perumpamaan itu dengan, kerajaan sorga seumpama demikian. Karena pemikiran mereka tentang kerajaan itu keliru. Sesungguhnya kerajaan kasih karunia yang diharapkan dimiliki dalam hati dan pikiran mereka. Ayat yang ke-16, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Lihat dalam sangkakala yang ke-7, ini dinyatakan bahwa inilah waktunya bahwa Raja yang akan memerintah, Tuhan kita itulah yang akan memerintah dan sudah akan mulai. Artinya dalam peristiwa-peristiwa yang terkait satu dan yang lain, walaupun tidak secara kronologis ini, bahwa setelah peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang menggemparkan, Tuhan akan datang dan menjadi Raja, memerintah semesta alam ini. Dan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi warganya yang pasti. Kitalah yang akan dijemput ke dalam sorga ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka yang percaya dan setia kepadanya. Selanjutnya ayat yang ke-18. Dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Lihat saudaraku ayat 18 ini. Mengapa saya juga mendahului dengan peristiwa-peristiwa yang sedang kita lihat, kita dengar sekarang ini, baik peperangan maupun bencana alam yang sedang terjadi, karena memang nubuatan Alkitab, kitab Wahyu tidak meleset saudaraku sekalian. Semua bangsa telah marah, sedang menunjukkan amarahnya satu dan yang lain. Kelihatannya tidak ada solusi yang bisa meredakan, kecuali mau merendahkan hati satu dan yang lain dan mengurangi keinginan-keinginan, memaksakan keinginan. Namun apa yang terjadi adalah mereka marah, dan amarah Tuhan datang untuk menunjukkan penghakiman dan memberi upah kepada hamba-hambanya. Siapa itu? Termasuk di sanalah saudara dan saya, para nabi dan orang-orang kudus yang setia kepada Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan proses pengadilan Allah. Bahwa pengadilan itu adalah hukuman bagi mereka yang tidak setia. Tapi saat yang sama adalah sukacita bagi mereka yang setia. Adalah upah yang akan diberikan kepada mereka yang terus-menerus menjadi bahagian daripada umat Tuhan dengan menunjukkan kesetiaan mengikut Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku sekalian, dalam ayat yang terakhir yang kita sudah baca tadi, dinyatakan, yang saya ulangi sekali lagi, bahwa ini bukan ayat demi ayat yang merupakan peristiwa yang kronologis, ya urutan sesuai dengan urutan waktunya.
Tetapi ini sebuah pernyataan Tuhan terkait dengan berbagai peristiwa yang menyertai ketika Yesus datang yang kedua kali. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Harus dinyatakan, saudaraku sekalian, Allah adalah Allah yang fair play dalam menunjukkan pengadilannya. Artinya bahwa sebuah pertandingan atau sebuah pemerintahan akan membuat hukuman atau membuat pengadilan yang harus dinyatakan dulu hukumnya. Jangan pernah tentunya orang menghukum ketika orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya saja, sekedar ini sebuah ilustrasi. Ketika kita melewati sebuah jalan yang kita belum tahu, terkadang ada polisi yang baik. Oh, dia melakukan pelanggaran. Diperingati, karena memang belum tahu. Tapi kalau kedua kali dan ketiga kali melakukan hal yang salah, dia kena tilang juga. Jadi artinya ini adalah polisi yang fair play. Allah tentu jauh lebih fair play. Menunjukkan pengadilannya yang benar dengan menunjukkan kebenaran dan hukum yang harusnya diikuti, ditaati oleh umatnya. Itu sebabnya hukum Tuhan dinyatakan kepada saudara dan saya dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Dan saat ini kembali ditunjukkan dalam pengadilannya. Bait suci Allah terbuka dan kelihatan tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru, guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Pengadilan Allah pada akhirnya mencurahkan hukuman kepada mereka yang tidak peduli pada hukum Tuhan. Tetapi saat yang sama, Tuhan sedang memelihara, menjaga, dan memberi upah kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang kudus, kepada para nabi, dan kepada orang kecil maupun besar akan diberikan sesuai upahnya. Diberikan juga hukuman bagi mereka sesuai apa yang diimani dan dilakukannya. Saudaraku sekalian, itulah yang dinyatakan dalam pasal yang ke-11 tentang bagaimana Tuhan menyatakan terkait dengan pengadilan ilahi. Dan itu adalah doktrin atau ajaran Alkitab yang secara mendengung terus dinyatakan dalam Alkitab, bukan ajaran yang baru saja muncul dalam kitab Wahyu. Sesuatu yang sudah dipahami oleh orang-orang Israel dan juga para pembicaranya, yaitu para nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka pertanyaan yang penting buat kita sekarang untuk kita renungkan. Adakah kita siap menghadapi pengadilan Allah? Pengadilan Allah memang ditujukan kepada semua orang, termasuk orang yang sudah mati. Ya. Namun ketika saudara masih hidup dan masih mendengar dan masih bisa belajar dan bisa merasakan bisikan Roh Tuhan, mari tentunya kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Adakah kita siap menghadapi pengadilan Allah? Adakah kita sudah memeriksa hidup kita agar berkenan kepadanya? Karena pemeriksaan Tuhan akan berlaku buat saudara, buat kita semua, dan bahkan bagi mereka yang sudah mati. Itu sebabnya hukuman atau upah akan diberikan kepada yang juga sudah meninggal. Mereka akan bangkit untuk dihukum, dan ada yang bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Tapi jaminan buat saudara yang mau tetap setia pada Tuhan, walaupun sekarang ini diizinkan Tuhan akan mati, tapi Tuhan katakan Tuhan akan membangkitkan dan sudah memindahkan kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Berikutnya, adakah kita siap menghadapi tekanan dunia yang semakin tidak bersahabat? Saudaraku, dunia kita memang tidak bersahabat, baik manusianya dan alamnya, sehingga akan sedikit menggoncang iman kita, bahkan begitu dahsyat menggoncang iman kita. Sehingga kalau kita diizinkan meninggal dunia lebih dulu, jangan pernah menyesal, tapi bersyukurlah karena kita tidak menghadapi bencana-bencana yang lebih dahsyat lagi. Adakah kita siap menghadapi tekanan dunia? Kemudian, adakah kita sudah sepenuhnya menerima Tuhan Yesus? Ini yang lebih penting. Apakah kita menerima Tuhan Yesus sepenuhnya dalam hidup kita? Karena kita mengakui Dialah Raja kita.
Dialah Raja kita yang memerintah hidup kita. Sepenuhnya hidup kita ada di tangan Dia. Dialah Raja yang merajai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengakui bahwa Engkaulah Raja kami. Kami mengakui bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Ketika kami menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan di dunia ini, Tuhan berkenan hadir dalam hati kami, hadir melindungi dan menjaga kami, dan kami percaya dan kami mau tetap setia. Berkati umat-umat Tuhan yang boleh menyimak, mendengarkan siaran dalam renungan pagi di Radio Maestro ini. Berkenan Tuhan menjamah dan meneguhkan iman kami semua. Bagi mereka yang sedang lemah fisiknya, dalam keadaan sakit, Tuhan kami berdoa, biarlah jamahan tangan Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terlebih kami boleh mengalami hidup yang penuh pertobatan. Inilah doa kami Bapa. Kami memohon berkat Tuhan. Dalam sepanjang waktu kami pada hari Sabat ini, kami boleh berbakti memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.